Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Batapung-tapung tawar, kesan bunga seperti mawar, apa guna bunga selangkar, mun kada tapalajar. Apa guna bunga selangkar, mun kada tapalajar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Mustafa, salatan tarfa'una biha darajat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baina insyaallah ab'asu li kitabis Syekh Abdul Qadir Al-Jailani fi kitabihi Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa Minhajul Arifin insyaallah, wa nafa'na bihi wa ulumi fid darain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Allah meluaskan rezeki untuk kita, rezeki bagi ibu bapak kita juga, rezeki anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita dimudahkan Allah dalam mencapai, menghasilkan dalam hidup mereka rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang banyak. Mudah-mudahan para tetangga kita, handai tolan kita juga diberikan Allah rezeki yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan kasih sayangnya untuk kita, pertolongan-pertolongannya, kelembutannya dalam hidup ini, menghilangkan segala kesulitan-kesulitan kita dan kesusahan-kesusahan kita, memberikan kepada kita sa'adah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan akhirat, membersamakan kita dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di akhir kematian kita, di kematian kita dan barjah kita serta akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Li hurmati li ashabil mudaris guru Tarmiji, alhamdulillahirabbil alamin. Hadir pada malam ini, mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan selalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyamankan hati beliau dan menyehatkan keadaan beliau. Guru Udin, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan terkabul hajat Guru Udin. Guru Sarwani Samsuni, alhamdulillah hadir, alhamdulillah. Guru Nurdin, nah ada juga Guru Nurdin lah, wasbana kada kelihatan lah Guru Nurdin lah. Bawa banyak santai aja Guru Nurdin. Guru Saiful, Guru Aini, alhamdulillah. Guru Nasution, alhamdulillah. Mudah-mudahan guru-guru ini sehat semuanya, nah. Termasuk Guru Rahyono, alhamdulillah. Guru-guru yang lain, mudahan juga bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuaan di sini. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki pian, rezeki anak-anak pian. Mudah-mudahan kehadiran ini adalah daripada doa pian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada pian kasih sayang, kelembutannya dalam hidup ini. Anak-anak yang berbakti kepada pian, mudah-mudahan rezeki pian juga diluaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan diluaskan Allah anak-anak pian rezeki mereka, dan dimudahkan Allah, digiring Tuhan untuk berbakti lawan ibu bapaknya, amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannifu radhiyallahu anhu, qala Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ia mudabbir, ia mahrum anta minal amilatin nasibah fid dunya nasibatun goda fin nari.
Wahai orang-orang yang suka mengatur kehidupan ini, mengatur orang lain, harusnya A, harusnya begini, harusnya A, harusnya begini, sedemikian rupa. Ya mahrum, wahai orang-orang yang terbungkus di dalam kesesatan. Anta minal amilah, engkau itu minal amilah, hanyalah seorang pekerja saja, an-nasiyah, orang yang bekerja dalam kepayahan di dunia, wa nasibatun goda pinnari, dan orang yang juga akan mendapatkan kepayahan nanti di akhirat kelak berupa api neraka. Jangan sampai usaha-usaha kita hidup di dunia ini yang bersifat duniawi itu terpolos hanya dunia saja, tidak dibilasi dengan jiwa-jiwa yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ibadatu sun'atu wa ahluhal awliya. Ibadah itu adalah sun'atun, ibadah itu adalah suatu perbuatan. Wa ahluhal awliya, yang ahli yang berbuat ibadah itu pastilah para aulia Allah, para kekasih Allah. Wal abdal, dan wali abdal atau aulia abdal, tingkatan abdal, wali badal. Al mukhlisunal muqarrabuna mal haqi azza wa jalla, mereka itu adalah orang-orang yang selalu ikhlas mendekatkan dirinya kepada Allah azza wa jalla. Nah, jadi kunci yang kemarin dalam ma'rifah, kunci itu kita belajar ma'rifah itu di samping memang tujuan kita wusul, tapi ternyata wusul sampai kepada Allah itu mengerti tentang Allah, memahami Allah, mengenali Allah sebenar-benarnya mengenali, itu tidak akan sampai kecuali namanya mukhlisin atau yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas ini penting benar, inti semua amal ibadah itu ikhlas. Al-muqarrabun, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, ialah semua ibadah mereka diwujudkan untuk dekat takarub kepada Allah azza wa jalla, tidak ada yang lain. Jadi itu ikhlas namanya, ikhlas para aulia Allah. Ikhlas untuk orang awam ada juga. Ikhlas untuk orang awam ialah dia sholat, dia beribadah, dia berzikir, dia mengaji Al-Quran supaya terhindar dari api neraka. Nah, itu ikhlas orang awam. Ikhlas orang khawas, dia beribadah, dia sembahyang, dia tahajud, dia jadi ustadz, jadi penceramah supaya cepat mudah dapat masuk surga. Namanya ikhlas orang khawas. Yang ketiga, khawasul khawas. Ikhlasnya orang khawasul khawas tidak ada ingin terhindar dari api neraka, tidak ada ingin masuk surga, semata-mata ingin dekat kepada Allah azza wa jalla, atau bahasa lain ingin mendapat ridho Allah azza wa jalla. Tidak diberi Allah pun ridho, ikhlas, apalagi diberi Tuhan ridho subhana. Itu adalah khawasul khawas. Dalam metode ini kita mencapai berusaha di nomor 3 ini langsung. Jangan di nomor 1. Bila di nomor 1 kita nanti lumbusnya kemana? Lumbusnya jatuh ke mana? Jatuh ke tidak ada. Yalah. Kalau di nomor 2 jatuhnya ke nang 1 barang jadi awam ya lah. Baik nang ketiga, andaikan tidak sempurna, jatuhnya ke tingkat khawas yalah. Nah, alhamdulillah, itu keikhlasan tadi itu. Itu disebut juga dalam kitab Haqaiqul Tasawuf atau tentang hakikat-hakikat ketuhanan ya. Hakikat-hakikat ketuhanan. Al-ulama al-am ammalu bil ilmi. Al-ulama ul-ummalu katalah. Al-ulama ialah dia adalah pekerja bil ilmi. Dia pasti bekerja dengan ilmu. Para ulama itu pasti bekerja dengan ilmu. Jadi yang disebut orang alim itu pasti di belakang dirinya itu ilmu, gitu kan? Disebut alim karena ilmu.
Mereka itu nawabullahi, dia itu adalah wakil Allah di dunia ini, fi ardihi, di dalam muka bumi ini. Jadi wakil Allah nawabullah. Jadi para ulama itu wakil Allah fil ardi. Wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah juga hakikatnya. Jadi guru-guru agama atau ulama-ulama itu sebenarnya hakikatnya adalah utusan-utusan Allah, asal mereka tadi yang ikhlas. Nang ikhlas, nang kada ikhlas, nang kada ikhlas kada tahu kita. Nang kayak apa kada ikhlas? Cuma yang ikhlas itu semata-mata hanya ingin dekat dengan Allah aja wajalla. Nah, kada mun hendak mengawini gadis perempuan lalu jadi ustadz, nah berarti kan ikhlas jadi ustadznya, ya kah? Berarti karena perempuan di masa Rasulullah itu ada orang berhijrah, rupanya ini mau berhijrah tapi hendak mengawini seorang gadis di Madinah. Nah, akhirnya tercapailah cita-citanya. Lalu Nabi bersabda, "Paman hijratuhu ilallahi wa rasul," barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Paman hijratuhu linisaihi, barang siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dikejarnya, maka pahijratuhu linisaihi, maka hijrahnya itu adalah untuk wanita yang dikejarnya, tapi tidak mendapatkan Allah dan Rasulnya. Nah, itu pengertian ikhlas yang dasar pertama, ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Nah, ikhlas karena Allah dan Rasulnya di situ itu apakah karena takut dengan neraka, harapan surga, atau ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling mudah dipahami. Warisul anbiya wal mursalin, dan pewaris para nabi-nabi dan para utusan Allah itu adalah al-ulama. La antum ya mahsusin, bukanlah kalian wahai orang-orang yang bingung dalam hidup ini, ya masgulina, wahai orang-orang yang selalu menyibukkan dirinya, bilok lokati lisani, dengan memperbanyak ucapan lisanmu di hadapan manusia, wa fakhi johiri atau wa fikhi zohiri, atau menampilkan johir-johirmu, ma'ajahlil batin, dengan kejahilan batin. Nah, kayak itu juga kita belajar ilmu, apalagi ilmu agama, jangan ilmu johirnya saja. Bila ilmu johirnya dipelajari, kita bisa akhir-akhirnya hendak menampilkan diri aja. Contoh, mengaji Al-Quran. Cukup kawa mengaji Al-Quran, alhamdulillah. Ya kada tapi bagus banget lan orang kada apa-apa, asal dibaca di rumah, diamalkan, dibaca Quran, baca. Kalau mempelajari johirnya, nong kayak apa bagus suaranya, tajwidnya bagus banget dan sebagainya. Nah, nanti ya bagus saja. Membaca Quran tuh makin bagus makin baik. Tapi lalu timbul masalahnya bila kada belajar batin, lalu hendak menampaikan lawan orang menampakkan dengan manusia lain. Nah, jadilah kita ilmu johirnya saja jerseh lu, tapi ma'ajahli fil batin, tapi batinnya batinnya batannya. Sembahyang jangan mengurusi nang kayak apa rasa dilihat orang. Kalau salah dilihat orang supannya aja. Nah, jangan. Tapi nang kayak apa sembahyang 5 waktu kita itu ke masjid kelanggar bagus, tapi bukan sembahyang ke masjid kelanggar itu minta dilihat orang, kada. Tapi semata-mata ingin tadi itu mendapat pahala, bujur-bujur ingin mendapat pahala 27 rakaat, mendapat pahala bukan rakaat lah, 27 derajat, dapat, mudah-mudahan ikhlas, ingin dekat dengan Allah, makin panjang jalannya makin banyak pahala. Ke majelis taklim, istilah berjalan, enggak apa-apa, bagus, banyak pahalanya.
pakai bensin, pakai kendaraan tapi bensinnya Pertamax. Weh, kenapa jadi Pertamax khusus ya ke pengajian? Wah, supaya makin banyak pahalanya. Nah, karena kenapa Pertamax larang harganya jar? Nah, barang aja ya. Bukan untuk berpenampilan di hadapan manusia, tapi semata-mata karena Allah. Jangan sampai kamu jar Syekh itu wa fiqhil johiri ma'al jahlil batin. Engkau hanya sibuk diri dengan yang johir tapi lupa dengan ilmu yang batin. Nah, belajar hendak tata cara memandi mayit. Kenapa kan? Supaya orang tahu sekampungan aku bisa memandi mayit misalnya. Nah, itu ria jadinya. Maka kita menjadi jahil. Ya kalau tapi kalau bisa memandi mayit untuk supaya membantu orang di kampung, nah alhamdulillah itu bagus ngaranna. Nah alhamdulillah. Ya gulam ma anta ala sayyin al-islam masaha laka. Wahai anakku, engkau atas sesuatu itu, maka Islam itu masaha laka, masih belum sah lagi di hatimu, pada dirimu, karena engkau masih membangun dirimu bukan dengan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan muslim sejati itu ialah yang di dalam diri batinnya ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu apa? Mengenal Allah, mengenal Allah itu yang dituju oleh Allah dalam semua ibadah dan kehidupannya. Mulai bangun guring, nah sudah bangun tidur itu sudah, habis bangun tidur itu duduk lu sebentar. Hidup dan matiku hanya Allah, ya kah? Sebelum tidur pun kayak itu juga. Kalau kita ucap cuma karena bahasa Arab kadang-kadang kita lupa artinya, maknanya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ya Allah, dengan menyebut nama Allah, bismika ahya yang menghidupkan, lagi yang mematikan. Nah, karena bila bangun tidur, ya Allah, sepanjang hidup hamba sampai akhir hidup hamba niatkan untuk beribadah kepada Engkau, untuk mengabdi kepada Engkau. Nah itu karena niat itu mengatakan kita menggiring kita tuh, menggiring kita. Tapi lemunnya pikiran hendak mengawini Juleha, ya sudah keringat lagi Allah Ta'ala nih Juleha aja nang terpikir, ya lah. Nah bahaya ya lah. Nah apalagi nang puber kedua mungkin nyelah bilang kayak Palui aja lagi puber kedua. Boy Palui ini boy berangutan lawan bini. Kayak apa aja Palui ini hampir berangutan nih. Bini ke pasar umpat hijau, Palui juga berarti ke pasar. Kenapa hanya dua laki bini bisa juga kelahi? Mbak nu laki ini kayak apakah? Apa pendar salah-salah juga? Iyalah, memancing-mancing bini, asah nak babini, pulang aku jarang nang laki. Jadi Palui merang uteh nung bini sangit juga. Bini ini kadang tidak paham juga kelakuan suami ini begayaan. Ya lah. Takutnya bini pulang, jarang nang bini pulang kan bagain-bagain mesti hajar jadi bujuran. Nah, iya akhirnya itu coba kelahi dulu laki bini itu. Apa jar kelahi warik kah? Nah, iya kah? Kayak apa jar Palui ini caranya supaya damai nih? Orang nang bakalahi nang kayak tadi tuh johir itu terbalik, johirnya bakalahi, batinnya belum tentu bakalahi. Iyalah, batinnya belum tentu berkelah. Nang laki si Paluinya pingin juga supaya ampih berkelahi, nang bini pun pingin juga ampih berkelahi, cuma tidak tahu caranya. Iyalah. Sampai di taksi, sebelum naik taksi Palui makan pentol aja. Di dalam taksi makan pentol juga. Ndak aja lah Palui lawan bini di dalam taksi. Buai ndak pentol jalan bini buai. Dak jalan bini. Kada. Mun kada juga baik. Amunnya pentol niku buang, sayang lah. Mana ku buang aja nah, sayang kah dibuang kah, sayang kada kah? Sayang dibuang. Wah, aku gin sayang jualan nikam juga lah. Wah, rokoi mbah itu. Ya kah?
rokoi. Nah baguslah bila johirnya rokoi, dalamnya rokoi, insya Allah selamat kita. Begitulah orang muslim, batinnya terhubung dengan Allah, johirnya terhubung dengan manusia. Johir biarlah johir, yang iyanya batin. Jangan sampai yang johir masuk ke batin, batin masuk keluar. Itu bahaya. Ya lah, contoh nang batin keluar, nang johir masuk ke dalam batin. Tadi sembahyang bukan karena Allah. Sembahyang pemuda biasanya melirik, mudahan ada jar. Siapakah jar melihatku bebinian nang bungas di kampung nih jar. Nah berarti ya lah johirnya masuk ke dalam batin. Ada lagi batin yang tak keluar. Ujar kuitan kita, nak duduk bujur-bujur nak kayak makan, bujur-bujur. Jangan makan sambil nang bupender ke sana kemari, jar nang kuitan jadi jar paloy. Ujar nang mama, abah ikam kasihan tuh mencariakan duitnya ke sana kemari tuh pontang-panting. Kesan makan ikam nih, jadi bujur-bujur bilang makan tuh. Ujar nang bini, ya lah jar mamanya. Ya apa jar palo ya Pak? Nih entah keluaran di dalam nang memberi rezeki itu mamanya Allah Ta'ala juga aja. Ya kah? Yang memberi rezeki hanya Allah Ta'ala, lain abah mama pang nang memberi rezeki ini jar. Nah, itu tak keluar nang di batin. Ya lah. Ya kah? Nah, bila tak keluar itu pagat dan salaham. Biarlah yang di dalam, yang di lahir. Ya kah? Makan abah mama hormati nggih mae. Jaka kada pian mae jaka kada abah makalaparan mana ulun nih jo di batin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah tata krama dalam kehidupan kita. Itulah ada syariat. Ujar saya Abdul, ada syariat, ada tarekat, ada ma'rifat sampai nanti hakikat. Nah, bila ada syariat di dalamnya harus ada ma'rifat. Jangan sampai lupa syariat itu pasti ada seperti badan pesawat. Namunnya kada ada pilotnya, bahaya, pesawat ini bisa terbang kemana-mana. Iyalah. Nah, pilotnya itu adalah batinnya. Batin kita, ibadah tuh kayak apa aja coraknya. Kalau batinnya mengarahkannya betul, maka diterimalah amal ibadah kita itu. Hebat sidin zikirnya macam-macam, tapi kalau batin ma'rifatnya tidak benar, kacau sudah. Ya kelak, maka zikirnya hanya untuk kehebatan saja. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita mengambil hikmah di dalamnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizki wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, berilah salawat salam kepada Nabi Muhammad. Suatu salawat yang dikayakan kami dalam ilmu dan rezeki. Salawat salam pada kulanya wanfa padaannya. Umai makan nyaman, lidah selera masakan padang. Di rumah makan Simpang Raya, Jalan Sutoyo samping TV Banjarmasin. Di rumah makan Tanjung Indah, Kayu Tangi Banjarmasin. Di rumah makan Elok Bersama, Kampung Melayu Banjarmasin. Di rumah makan Ampera Keluarga, Jalan
Belitung Darat Banjarmasin. Di rumah makan Dene seberang Masjid Agung, Jalan Pangeran Antasari Banjarmasin. Di rumah makan Pak Garuyo, Jalan Bumi Mas Banjarmasin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tughnini biha bil ilmi wa rizqi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.